Allah tuh serius banget pengen memberi kita petunjuk. Allah tuh serius banget pengen membimbing kita dalam menjalani hidup. Allah tuh serius banget pengen nolong kita. Allah tuh serius banget pengen membawa kita keluar dari masalah. Saking seriusnya Allah menjelaskan petunjuk agar kita gak salah. Allah menjelaskan petunjuknya itu gak cukup dengan Alkitab, Al-Quran. Tapi Allah perjelas lagi, selain Al-Quran, selain Alkitab, petunjuk itu bisa kita pelajari dari teladan orang-orang yang Allah ridhoi. Di sini pesannya, Allah pengen kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu dengan cara mencontohi orang-orang sebelum kita. Jadi selain memang kita pakai ini sebagai kompas, kita pakai ini sebagai panduan, sebagai map, Allah juga bilang ada jejaknya loh, kamu tinggal ikuti aja jejak itu. Jejak siapa? Jejak alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat apa? Nikmat nubuwah kenabian. Nikmat apa? Nikmat risalah syariah. Nikmat apa? Nikmat Islam. Nikmat apa? Nikmat ibadah. Nikmat apa? Nikmat dakwah. Nikmat apa? Nikmat radhiyallahu anhum wa radu'an. Nikmat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir nikmat apa? Nikmat dijamin masuk surga. Itulah orang-orang yang kita perlu ikuti jejaknya. Apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup kita itu tuh pernah terjadi kepada orang sebelum kita. Sehingga tugas kita adalah kalau pengen dapat petunjuk, kalau pengen dapat contoh, kalau pengen dapat semacam model untuk kita tiru, kata Allah udah ada tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa masalah kamu? Ya Allah, saya punya masalah dengan orang tua, belajar dari Ibrahim. Ya Allah, saya punya masalah dengan anak, belajar dari Nuh. Ya Allah, saya punya masalah dengan istri, belajar dari Lut. Ya Allah, saya punya masalah dengan suami, belajar dari Asiyah. Ya Allah, saya punya masalah sebagai jomblo, cowok, banyak godaan dari cewek-cewek sekitar saya di kampus, di tempat kerja, belajar dari Yusuf. Ya Allah, saya seorang jomblo perempuan, cewek, dan banyak masalah, banyak ujian dari cowok-cowok yang godain saya, belajar dari Maryam. Ya Allah, saya pengen ta'aruf tapi gak tahu caranya, belajar dari Musa dan calon istrinya. Ya Allah, saya punya anak tapi gak tahu cara mendidiknya, belajar dari Zakaria dan Yahya. Apa masalah kita? Ya Allah, saya hampir bercerai, suami saya mentalak saya, talak satu, gimana cara mengislahnya? Belajar dari surat At-Tolak ketika Nabi mentalak Hafsah. Ya Allah, suami saya suka ngata-ngatain saya yang jelek-jelek, belajar dari curhatnya seorang perempuan di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tha'labah. Ya Allah, orang ngomongin saya di sosial media, orang berbisik-bisik tentang saya di grup, mereka bikin grup baru dan ngomongin saya di grup sebelah, belajar dari surat An-Nur tentang hadithul ifki, pembicaraan rahasia. Ya Allah, istri saya suka cemburu dan menyusahkan saya sebagai suami, belajar dari surat At-Tahrim. Apa masalah kita? Di dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu ke kita, belajarlah sejarah. Karena gak ada yang baru di bawah langit. Gak ada yang baru di bawah matahari. Gak ada yang baru di atas tanah. Semua yang kita alamin pernah terjadi sebelumnya. Karena sejarah itu berulang. Karena cerita itu terjadi lagi. Sehingga kita bukanlah orang pertama yang mengalami masalah ini. Udah ada orang sebelum kita yang jumlahnya gak terhitung. Sehingga kita
akan menemukan siapa yang orang yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, sehingga kita tiru. Siapa yang salah jalan sehingga kita hindari. Tugas kita adalah belajar dari mereka, mencari tahu apa sih rahasia mereka sehingga bisa keluar dari masalah itu. Apa sih kunci mereka survive dari ujian itu? Apa sih langkah-langkah konkret yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sukses? Bisa Allah selamatkan dari berbagai macam keburukan. Lalu setelah kita tahu, ulangi, lakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama.